Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan pertemuan ke-13, yaitu tentang konsep pemodelan enterprise ya. Jadi sebetulnya konsep itu adalah sebuah rencana yang nantinya akan dibuat pemodelan ya, atau mungkin suatu rencana, bisa juga ide ya, yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk pemodelan. Nah, di sini perusahaan membutuhkan pendekatan arsitektur terintegrasi dan telah mengembangkan praktek arsitekturnya sendiri. Nah, jadi memang banyak perusahaan itu membutuhkan pendekatan arsitektur, membutuhkan sentuhan-sentuhan arsitektur yang memang perkembangan teknologi ini memang cukup dibutuhkan dalam penerapannya di dunia bisnis ya. Dan untuk melakukan itu semua memang mesti dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu ya, yang sebetulnya mungkin pada perusahaan tersebut itu sudah ada acuannya, tetapi ada juga yang mungkin masih belum memiliki rule ya, atau mungkin arah acuannya akan kemana. Nah, itu bisa juga membutuhkan seorang analis ya, membutuhkan seorang analis yang nantinya analis tersebut itu akan melihat sistem yang sudah ada, kemudian akan merancang suatu konsep ya, yang nantinya memang diperlukan oleh suatu perusahaan tersebut, yang nantinya pada analis tersebut itu berkoordinasi dengan programmer, yang nantinya programmer ini memberikan sentuhan dalam bentuk teknologi atau IT seperti itu. Karena pada zaman sekarang ini, apalagi ke depannya ya, itu untuk dunia bisnis atau mungkin di bidang produk atau maupun jasa, itu memang banyak memerlukan kemajuan-kemajuan teknologi yang memang sebetulnya dibutuhkan penyampaian informasi yang begitu cepat ya, sehingga antara perusahaan, kemudian antara bagian-bagian yang ada di stakeholder perusahaan tersebut, itu memang informasi begitu cepat, dan informasi cepat itu bisa dirasakan juga oleh konsumen. Kemudian di sini mereka kurang pengalaman untuk dukungan dalam rancangan, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Ya, di sini kita lihat pada siklus hidup arsitektur ya. Pada siklus hidup arsitektur itu memang kita harus merencanakan terlebih dahulu, kemudian kita membuat analisa terlebih dahulu ya, kemudian nanti ada implementasi, kemudian ada juga maintenance ya. Jadi itu semua ada tahapan-tahapannya ya. Kemudian dalam kaitan dengan siklus hidup arsitektur, ada beberapa kebutuhan dapat dikategorikan sebagai berikut ya. Ada beberapa ya. Di sini terdapat ada 4. Yang pertama adalah desain. Desain ini adalah merancang arsitektur ya. Dia dalam merancang arsitektur itu memang nanti dalam membuat ya, entah itu membuatnya menggunakan software atau aplikasi Archie, bisa juga mungkin use case diagram, atau mungkin DAD atau yang lainnya. Memang dalam mendesain itu mesti diberikan caption ya, atau tulisan di proses yang ada di rancangan tersebut, karena itu untuk memberikan informasi itu yang nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk diagram tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi ya. Di sini akan disebar ke berbagai divisi atau stakeholder di dalam maupun luar organisasi, misalnya pimpinan, perancangan sistem, atau rekan alih daya ya. Nah, di sini komunikasi ini memang nantinya akan dilakukan ke berbagai stakeholder. Komunikasi ini yang nantinya akan dibutuhkan untuk perencanaan ya, apa saja yang nantinya akan dibutuhkan pada tiap-tiap stakeholder tersebut. Itu yang nantinya akan dirumuskan, akan dibuat konsepnya ya, dan akan dibuat dalam bentuk diagram ya, yang nantinya setelah dibuat dalam bentuk diagram tersebut, itu yang nantinya akan
publikasikan atau bisa juga dilakukan diskusi ya. Nih hasil analisa atau konsep yang sudah dirancang seperti ini. Nah itu kalau misalnya seandainya mungkin masih ada masukan-masukan atau mungkin ada inputan-inputan dari beberapa pegawai di stakeholder yang berbeda, itu bagian masukan juga yang nantinya mungkin akan diproses apakah masukan tersebut memang bisa ditambahkan ya, atau mungkin memang masukan tersebut itu tidak mesti diterima begitu saja, karena yang namanya masukan itu sebagai bahan evaluasi sih pada analisa perancangan sistem arsitektur enterprise seperti itu. Kemudian yang ketiga, realisasi. Untuk mendorong realisasi arsitektur dapat mendapat umpan balik dari realisasi terhadap arsitektur aslinya ya. Di sini misalnya adalah proses bisnis, pemodelan informasi, pengembangan software. Nah, dari proses bisnis ya memang sebetulnya di dalam suatu perusahaan terkadang memang ada SOP ya, standar operasional prosedur dalam menjalankan suatu proses. Tetapi jika proses tersebut memang masih dikatakan lambat ya, nah sistem tersebut itu mungkin bisa diminimalisir atau mungkin diringkas ya, yang nantinya proses tersebut itu bisa lebih cepat ya. Itu dari segi proses bisnis. Kemudian yang berikutnya ada pemodelan informasi. Nah, pemodelan informasi ini jadi jika ada suatu informasi ya, informasi ini mungkin bisa itu dari internal maupun eksternal. Informasi itu yang nantinya akan diproses atau diolah, yang nantinya bisa menghasilkan output juga pada proses bisnis tersebut. Kemudian pengembangan software. Nah, pengembangan software ini memang dia termasuk sentuhan IT ya, yang memang kebutuhan tersebut itu bisa dikatakan kita membutuhkan suatu perangkat ya, perangkat keras. Salah satunya adalah komputer maupun jaringan dan mungkin internet juga ya jika dibutuhkan. Jadi perangkat-perangkat itu yang nantinya akan memproses data-data yang akan diolah tersebut ya. Tetapi memang biasanya mesti dilakukan pengembangan atau mungkin pembangunan suatu aplikasi di suatu perusahaan tersebut. Karena pada intinya aplikasi yang dibuat itu tujuannya adalah untuk mempercepat proses pekerjaan yang sudah berjalan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, change. Arsitektur selalu meliputi sebagian besar dari organisasi dan mungkin berhubungan dengan beberapa arsitektur lain. Sehingga perubahan pada arsitektur mungkin memiliki dampak yang besar. Jadi kalau misalnya terdapat perubahan-perubahan ya yang mungkin nantinya akan terjadi di suatu organisasi, memang perubahan-perubahan tersebut itu akan berdampak besar ya bagi mungkin bisa sebagian stakeholder tersebut atau mungkin bagi seluruh komponen-komponen yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya memang ada suatu perubahan ya, ada perbaikan atau mungkin ada maintenance ya, perubahan sistem itu memang mesti didiskusikan terlebih dahulu ya, direncanakan terlebih dahulu dan dilihat nanti dampaknya, apakah dampak baik atau buruknya itu besar atau tidak ya, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian mendeskripsikan arsitektur enterprise ya, di sini ada batas ya, ada batas elemen-elemen inti dari domain serta fokus khususnya pada hubungan dan interaksi di antara mereka. Nah, di sini memang ada sebuah model ya, abstraksi dan konsepsi jelas dari sesuatu di dunia nyata yang fokus pada aspek atau elemen spesifik dan abstraksi dari elemen lainnya tergantung dari maksud model tersebut dibuat. Jadi memang dibutuhkan pemodelan dalam merancang atau mungkin membuat konsep arsitektur enterprise yang nantinya model-model tersebut ya itu bisa dipahami oleh semua bagian ya, yang nantinya akan melaksanakan atau mengimplementasikan perubahan-perubahan
konsep arsitektur tersebut. Tetapi memang yang namanya model seperti ini itu kita mesti memahaminya juga dan mesti ada keterangan ya pada bagian-bagian model tersebut. Keterangan misalnya ada simbol kotak, mungkin ada lingkaran, itu memang mesti diberikan keterangan apa maksud dari simbol-simbol tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah pemodelan, tindakan yang bermaksud mengabstraksi apa yang dianggap sebagai sebuah bagian dari dunia menjadi sebuah model. Jadi dia sebetulnya sih pemodelan itu adalah membuat ibaratnya replika ya, tapi dalam bentuk suatu gambar atau konsep yang nantinya replika tersebut atau alur-alur proses tersebut itu dirancang pada pemodelan tersebut sehingga setiap stakeholder ya atau mungkin bagian-bagian yang nantinya akan terlibat itu bisa mengetahui dari proses awal ya, kemudian pertengahan sampai mungkin output ya, menghasilkan output. Dia nanti akan mengetahui proses-proses yang ada. Tapi memang saat konsep tersebut, saat pemodelan tersebut sudah dibuat, itu mesti dikomunikasikan dulu ke berbagai stakeholder atau divisi yang nantinya dia akan terlibat seperti itu. Apakah masih ada kekurangan ya dari memang perancangan tersebut atau tidak? Ya itu sebetulnya sih bagian dari dalam merencanakan sistem juga nantinya ke depannya. Nah, sebuah view dijelaskan melalui viewpoint yang menentukan bagaimana membuat view yang dapat mengikuti kemauan stakeholder untuk arsitektur yang sedang dikembangkan. Ya, di sini view sebuah representasi dari sebuah sistem dari sudut pandang dan pertimbangan yang saling berhubungan. Jadi viewpoint itu sebetulnya sih seperti blueprint ya, seperti blueprint yang nantinya sebuah rancangan ya. Rancangan tersebut itu apakah memang sesuai dengan request ya, request perusahaan tersebut atau mungkin request dari beberapa divisi di perusahaan tersebut atau tidak. Seperti itu. Nah, dalam situasi yang ideal akan terdapat sebuah model tunggal untuk arsitektur enterprise untuk memastikan koherensi dan konsistensi antar seluruh bagian yang berbeda. Nah, model tunggal ini maksudnya adalah pada bagian konsep-konsep tersebut, pada pemodelan-pemodelan yang mungkin sudah dibuat itu memang sudah terintegrasi semua ya. Bagian misalnya divisi produksi, pada bagian warehouse ya, pada bagian yang lain-lain itu memang sudah digabungkan dalam satu konsep tersebut yang nantinya akan dimodelkan ya, yang akan dimodelkan sehingga di situ nanti akan menghasilkan hanya satu model tunggal ya. Jadi sebuah peta konsep tetapi sudah menyeluruh ya, yang nantinya bisa dibaca dan bisa dipahami oleh berbagai stakeholder. Dengan model tunggal akan lebih memungkinkan untuk membuat teknik yang baik untuk visualisasi dan analis arsitektur enterprise, bahkan bila model ini belum lengkap dan belum konsisten sepenuhnya. Jadi model tersebut yang nantinya memang akan bisa dipahami ya, dan sebagai bahan analisis juga kepada suatu bagian-bagian ya yang terdapat di perusahaan tersebut. Apakah bagian-bagian tersebut memang masih ada kekurangan atau tidak ya? Kalau misalnya masih ada kekurangan, silahkan ditambahkan untuk komentar-komentar ya, masukan-masukan sebelum peta konsep tersebut ya atau pemodelan tersebut itu dirancang ke penerapan aplikasinya. Karena kalau misalnya seandainya sudah dibuat sampai ke tahapan aplikasi, sampai aplikasi sudah jadi, itu untuk merombaknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebaiknya memang untuk melakukan pemodelan tersebut itu mesti dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu, sudah sesuai atau belum ya. Nah, di sini memang model ini belum lengkap dan belum konsisten sepenuhnya ya. Memang ada juga yang mungkin dia itu belum sempurna, tetapi tetap dijalankan dan dibuat
program aplikasinya ya. Tetapi itu kan memang tergantung dari metode yang digunakan ya, metode yang digunakan. Apakah metodenya itu waterfall ataukah yang lain-lainnya ya. Jadi itu pilihan dari perusahaan juga ya. Kalau misalnya pengen cepat ya silakan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada model simbolik dan semantik. Jadi kalau misalnya untuk model simbolik itu adalah berupa simbol-simbol yang memang mewakili pada bagian-bagian di perusahaan tersebut ya. Kemudian ada juga model semantik. Model semantik ini artinya mengekspresikan arti dari simbol tersebut. Jadi simbol-simbol tersebut nanti ada keterangannya. Lingkaran ya, seperti elips seperti itu nanti menandakan apa prosesnya ya. Kemudian kotak nanti artinya apa. Kemudian tanda panah juga apa ya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, komunikasi arsitektur enterprise tujuannya sebetulnya sih untuk membantu melihat bagaimana pengembangan dan pemodelan arsitektur dapat didukung secara optimal. Ya. Tapi memang dalam melakukan komunikasi ini itu jangan sampai terdapat ada gap di antara user ya dengan perancang sistem ini. Karena kalau misalnya terdapat ada gap antara user dan perancang sistem, kebutuhan-kebutuhan, kemauan-kemauan yang nanti akan diinginkan oleh user, yang sebetulnya user ini sudah mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam melakukan proses yang begitu lambat, itu tidak tersampaikan seluruhnya kepada pengembang sistem ini. Ya, jadi mesti bersinergi ya. Kedua tersebut, mungkin ada ketiga ya. Ketiganya ini mungkin bisa analisis sistem, karena terkadang tidak sepenuhnya seorang programmer itu bisa menguasai atau menganalisis suatu sistem ya. Ada yang memang yang bisa memiliki keduanya ya, analisis juga menguasai dan pemrograman juga menguasai, tetapi terkadang ada juga yang memang hanya pemrogramannya saja seperti itu. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan, apakah akan meng-hire ya atau membutuhkan jasa analisis sistem atau tidak. Nah, kemudian di sini ada teknik komunikasi ya. Yang pertama adalah brown paper session. Sesi kelompok terstruktur maksimal 15 orang, di mana item atau keyword atau kalimat pendek digali dari individu dalam kelompok sebagai jawaban atas pertanyaan. Jadi di sini ada 15 orang yang memang dijadikan sampel mungkin dari berbagai divisi ya, yang nantinya pada setiap perwakilan 15 orang ini sebagai sampel ini itu akan mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan yang ada seperti itu. Jadi seorang perancang nanti aplikasi itu tidak menanyakan satu persatu setiap orang, jadi bisa diwakili oleh beberapa saja ya. Ada yang seperti itu, tetapi ada juga mungkin yang memang satu persatu, mungkin alasannya takut ada bagian-bagian yang terlewat ya. Kemudian yang kedua, elicitation interview ya. Jadi sebuah wawancara di mana analis memberi pertanyaan informatif ya, kepada informan. Ya, jadi sebetulnya analis ini dia akan melakukan wawancara kepada seseorang ya, kepada seseorang yang memang seseorang tersebut itu akan memberikan informasi-informasi detail mengenai kebutuhan yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah workshop, melibatkan 1-15 orang. Bekerja secara interaktif pada satu model atau view, dimediasi oleh arsitek atau analis ya, dimediasi. Jadi workshop ini yang nantinya dia akan melakukan bekerja sama, melakukan diskusi dalam satu ruangan, yang nantinya model atau view model tersebut itu yang nantinya akan diinformasikan kepada orang-orang tersebut sudah sesuai atau belum ya sistem yang seperti ini ya, itu nanti akan dilakukan komunikasi
Validation interview, sebuah wawancara di mana analis ingin mengetahui apakah view atau model sesuai dengan view dan harapan informan. Jadi di sini memang dilakukan wawancara terlebih dahulu ya, atau mungkin dilakukan wawancara ulang. Apakah sesuai dengan keinginan yang memang sudah direncanakan atau tidak ya. Misalnya mungkin ada salah satu user yang menginginkan, oh tolong dong untuk nanti sistem ingin dibuat itu pada bagian laporan berikan suatu menu yang nantinya bisa melakukan ekspor dalam bentuk Microsoft Excel, file Excel. Nah, itu mungkin untuk memastikan itu nanti akan dilakukan wawancara kembali ya, dilakukan wawancara kembali. Apakah kebutuhan Anda ini ya, seperti itu. Sebetulnya itu untuk melakukan validasi ya. Yang berikutnya adalah committing review. Sebuah kelompok stakeholder disajikan dengan sejumlah alternatif model atau view serta dampaknya. Jadi ada sebuah meeting ya, ada sebuah meeting di suatu organisasi atau suatu perusahaan, di sebuah kelompok stakeholder ya. Nanti dia akan melakukan meeting pada ruangan tersebut. Itu pada perancangan ya, analis sistem atau mungkin yang nanti akan membuat sistem, itu memberikan model ya, memberikan konsep yang nantinya konsep tersebut terdapat beberapa pilihan ya, terdapat beberapa pilihan. Ada konsep 1, ada konsep 2, mungkin ada konsep 3, yang masing-masing konsep itu memang nanti ada lama waktu pengerjaan, kemudian bisa juga ke biaya juga, kemudian bisa juga ke dampaknya juga ya. Dampaknya apakah banyak plusnya atau minusnya, itu nanti akan representasikan di diskusi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah presentasi. Melibatkan 1-3 orang menyajikan sebuah model atau view kepada kelompok hingga 100 orang. Jadi ada salah 1-3 menyajikan model ya. Yang nantinya dari 100 orang itu, bisa sampai 100 orang itu akan memberikan tanggapan-tanggapan ya. Tanggapan tersebut yang nantinya dijadikan inputan, akan dilakukan evaluasi apakah perencanaan tersebut memang sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Yang terakhir adalah mailing, sebuah bentuk komunikasi massal di mana sebuah model atau view disajikan atau diberikan ke banyak orang. Banyak orang ini ada hubungannya dengan suatu produk juga ya, ada hubungannya dengan suatu produk. Sebetulnya sih suatu produk itu kan ada produk yang namanya generik, ada juga yang pesanan. Jika dia itu disebar ke banyak orang, itu termasuknya adalah generik ya. Dia masuknya adalah generik. Jadi sebuah aplikasi itu, sebuah sistem itu yang nantinya akan disebar ke berbagai perusahaan yang memang membutuhkan ya, biasanya sih perusahaan sejenis ya. Dan mungkin bisnis prosesnya juga sejenis ya. Itu yang nanti akan disebar. Apakah ada komentar-komentar atau tidak mengenai model yang dibuat tersebut. Tetapi jika produk pesanan ini adalah akan mengikuti kebutuhan user setiap waktu ya, sesuai dengan kebutuhan yang memang bisa selalu berubah-ubah kayak gitu. Jadi kalau misalnya generik ini biasanya digunakan untuk massal, untuk banyak orang. Salah satu contohnya mungkin Microsoft Office ya, aplikasi-aplikasi pengolah foto dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya untuk produk pesanan ini, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan user seiring perkembangan waktu ya, dan zaman. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Slide-slide berikutnya mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Dan misalnya ada pertanyaan mengenai modul kali ini, itu boleh silahkan japri saya. Nanti mungkin akan saya jelaskan ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.